Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Bertemu lagi di kesempatan ini, dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang oligopoli. Dalam kesempatan ataupun pertemuan sebelumnya sempat kita singgung apa yang dimaksud dengan pasar kompetitif dan pasar monopoli. Dalam pasar kompetitif itu jumlah perusahaannya banyak ya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga, tapi hanya sebagai price taker atau pengikut harga. Itu dalam struktur pasar kompetitif. Sedangkan dalam pasar monopoli, karena monopoli maka hanya satu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menentukan harga atau bertindak sebagai price maker. Nah, sedangkan pasar oligopoli adalah di antara pasar kompetitif dan pasar monopoli. Nah, apa yang dimaksud dengan oligopoli? Pasar oligopoli ini merupakan pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, ya, hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Nah, biasanya dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar ya yang dapat saling mempengaruhi ya. Nah, ini ciri khas yang tidak dimiliki dalam pasar kompetitif dan pasar monopoli. Dalam oligopoli, perusahaan dapat saling mempengaruhi ya, sehingga mereka harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan ya, baik harga, kemudian desainnya, dan mungkin strategi penjualannya ya, agar tidak diikuti oleh perusahaan yang lainnya, sehingga dapat memaksimumkan keuntungannya. Jadi ciri khas dari oligopoli adalah perusahaan dapat saling mempengaruhi. Nah, pasar oligopoli sendiri itu adalah pasar dengan tadi ya beberapa penjual, tetapi dapat mengontrol harga ya untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi hanya terdiri dari puluhan perusahaan lah ya. Namun karena hanya terdiri dari beberapa perusahaan, sehingga mampu mengontrol harga untuk memaksimumkan keuntungan. Berbelanja pasti kita sering menjumpai atau melihat barang ya dengan jenis yang identik tapi memiliki corak brand yang berbeda. Dengan corak brand yang berbeda itu pun kita juga bisa melihat, juga bisa mengenali siapa produsennya. Nah, dari situ nanti akan terjadi persaingan ya, persaingan di antara produsen ya. Ini terkait dengan strategi agar konsumen tetap tidak berkurang ya, karena dengan kita berhati-hati ya dalam struktur oligopoli itu, perusahaan berhati-hati dalam membuat kebijakan harga, maka ini akan menjadi hal penting ya agar konsumen tetap setia ya dengan barang atau jasa yang diproduksinya. Saya kira itu, dan tentu ini menjadi hal yang berbeda ya dibandingkan dengan struktur pasar kompetitif dan pasar monopoli. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli itu apa saja sih?
ya. Yang pertama adalah dalam pasar oligopoli itu barang standar atau diferensiasi ya, yaitu barang standar atau diferensiasi. Artinya dalam pasar oligopoli itu memiliki kemampuan untuk membuat barang akhir maupun barang antara. Nah, barang akhir itu seperti, jadi barang akhir memiliki corak yang berbeda ya. Memiliki corak yang berbeda walaupun identik tapi memiliki corak yang berbeda seperti bola ya, membuat bola, kemudian membuat mobil, juga membuat sepeda motor dan lain-lain. Nah, sedangkan barang antara itu menghasilkan bensin, ya, solar, minyak tanah, ya. Karena dalam struktur pasar oligopoli memiliki kemampuan untuk membuat variasi barang sesuai dengan kriteria yang tadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Ya, kita ketahui dalam pasar monopoli itu satu perusahaan mampu memiliki atau menguasai atau membuat kebijakan harga. Namun ada kalanya kemampuan yang dimiliki tersebut itu tidak cukup kuat ya, atau bahkan lemah dalam membuat suatu kebijakan harga. Namun ketika ada beberapa perusahaan bersama-sama dalam membuat kebijakan, bisa jadi itu kemampuan yang dimiliki dalam menentukan harga itu cukup besar. Tapi jika dilakukan secara individu tentu akan lemah. Nah, dalam pasar oligopoli itu ada satu atau dua perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menguasai segmen pasar. Nah, perusahaan seperti ini biasanya memiliki kemampuan dalam menentukan sebuah harga, ya. Kemudian yang ketiga, iklan. Jelas yang pasti dalam struktur pasar oligopoli, karena ada beberapa perusahaan yang memiliki identik ya, namun memiliki corak, karakter, ukuran ya, bahkan cara penjualan yang berbeda, tentu masing-masing produsen agar tidak kehilangan konsumennya tentu harus secara kontinu mengenalkan barang-barang yang dihasilkan bisa melalui berupa iklan ya, agar tidak kehilangan atau dijauhi dari konsumen, agar konsumen tidak beralih ke perusahaan yang lainnya. Nah, itu 3 ciri dari poli. Yang pertama adalah barang standar ataupun diferensiasi. Yang kedua adalah memiliki kemampuan juga menentukan harga. Kemudian yang ketiga memerlukan sebuah iklan. Kemudian terkait dengan harga, nah karena dalam pasar oligopoli itu jumlahnya sedikit ya, sehingga beberapa perusahaan dapat melakukan beberapa kesepakatan ya, kesepakatan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam harga ya, atau menentukan jumlah produksinya ya. Namun dalam prakteknya juga ada beberapa perusahaan yang mampu membuat kebijakan tanpa ada suatu kesepakatan. Nah, bagaimana kalau dalam pasar oligopoli itu ada perubahan harga? Maka yang terjadi ada dua. Yang pertama, jika kita menurunkan harga, maka pesaing barang tentu juga akan menurunkan harga ya. Karena apa? Dia tidak ingin bahwa konsumennya juga beralih ke perusahaan yang lain ya. Karena kalau harganya pesaing turun sementara kita tidak, maka bisa jadi konsumen kita akan beralih ke
perusahaan yang harganya lebih murah ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mau menaikkan harga, nah belum tentu juga pesaing akan menaikkan harga. Nah, alasannya kenapa? Karena mereka tidak ingin konsumen juga akan lari ke ya ininya tidak ingin lari, konsumennya tidak akan beralih ya ke perusahaan yang lainnya karena kita menaikkan harga. Tapi justru dia akan tetap stay pada harga yang lama. Bahkan bisa jadi dengan dia tetap di harga yang lama, pelanggannya bertambah banyak. Jadi ini masalah terkait dengan strategi ya. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam pasar oligopoli. Karena dalam pasar oligopoli itu harga bersifat rigid ya. Artinya sulit untuk berubah ya. Karena apa? Kalau dia berubah sedikit saja maka konsumen akan beralih ke perusahaan yang lainnya. Enggak, sekali lagi bahwa dalam pasar oligopoli harga itu bersifat rigid ya, artinya sulit untuk berubah. Kemudian yang terakhir, apa sih kelebihan dari pasar oligopoli itu ya? Jadi kelebihan pasar oligopoli adalah penggunaan sumber daya atau pemanfaatan faktor produksinya ya yang efisien. Nah, untuk syarat perusahaan itu efisien itu adalah di mana P atau price itu sama dengan marginal cost-nya ya. Dan untuk bisa memaksimumkan keuntungan adalah P atau price sama dengan marginal revenue-nya atau pendapatan tambahannya. Namun dalam pasar oligopoli hal ini mungkin sulit tercapai ya. Tapi pada umumnya dalam perusahaan oligopoli itu mendapatkan skala ekonomi ya. Artinya mereka mampu memproduksi atau membuat jumlah produksinya banyak dengan biaya yang rendah ya. Dengan skala ekonomi yang didapatkan itu mereka mampu untuk menghasilkan jumlah produksi yang cukup besar namun dengan biaya yang rendah, dan ini tidak bisa didapatkan di pasar kompetitif ya. Nah, jadi itu ya, untuk syarat efisiensinya adalah P sama dengan MC, dan untuk syarat memaksimumkan keuntungannya P sama dengan MR. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dalam pasar oligopoli itu barang yang dijual identik ya, namun dengan corak brand ya yang berbeda, maka perlu adanya inovasi. Inovasi ya berupa teknologi ya yang secara kontinu harus update. Memang dalam pasar oligopoli persaingan harga sebenarnya tidak diperlukan ya. Tidak penting sebenarnya persaingan harga. Jadi untuk mendapatkan konsumen harus menurunkan harga sebenarnya tidak hal yang penting dalam pasar oligopoli. Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan produknya itu dengan menggunakan teknologi ya. Dengan teknologi yang ada, inovasi-inovasi produk dari perusahaan yang dalam struktur pasar oligopoli ini bisa terus inovatif. Nah, itu sebenarnya yang dikejar dalam struktur pasar oligopoli, bukan persaingan harga dengan cara menurunkan harga ya. Itu kawan-kawan, saya kira penjelasan singkat saya terkait dengan oligopoli ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penjelasannya juga ada redaksional yang kurang jelas. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.